Padahal semua orang sangat menyarankan untuk tidak melakukannya. Namun sang ayah tetap membawa anaknya ke panti jompo. Karena putranya berpenampilan setan, bocah itu beruntung ditemukan oleh Queenie. Dia mengundang dokter untuk merawat bocah itu. Setelah memeriksa, mereka menemukan bahwa anak laki-laki itu sebenarnya adalah seorang yokai. Benjamin memiliki siklus biologis yang berlawanan dengan siklus biologis orang normal. Secara visual, Benjamin berpenampilan seperti orang tua. Ayah Benjamin meninggalkan anak itu. Tapi perawat Queenie menerimanya, karena dia tidak bisa mempunyai anak. Ini adalah hadiah dari Tuhan untuk Queenie. Jadi dia memutuskan untuk merawat Benjamin. Baru saja tiba di panti jompo, dia menarik perhatian semua orang. Ya Tuhan, dia sangat mirip dengan mantan suamiku. Keduanya berwajah tua. Benjamin tumbuh dengan sangat bahagia. 7 tahun kemudian, dia tumbuh dalam wujud seorang lelaki tua. Tapi lelaki tua ini sangat manis. Tidak ada yang bisa mengenali Benjamin sebagai anak laki-laki berusia 7 tahun. Meski penampilannya sudah tua, namun jiwanya tetap muda. Benjamin selalu ingin bermain seperti anak lainnya. Namun kembali ke kenyataan, dia hanya duduk di kursi roda seperti orang tua lainnya. Suatu hari, seorang pendeta datang ke panti jompo. Dia mendorong Benjamin untuk berdiri dengan berani. Ini adalah pertama kalinya dia belajar berjalan sejak dia lahir. 5 tahun lagi berlalu. Meski Benjamin masih terlihat seperti orang tua, usianya baru 12 tahun. Di sebuah pesta, Benjamin bertemu dengan seorang gadis kecil. Nama gadis itu adalah Daisy. Daisy jugalah yang mengubah hidup Benjamin. Rambut emas, mata biru. Seorang gadis yang ceria dan energi. Benjamin menyukai kepribadian Daisy. Keduanya dengan cepat menjadi teman dekat. Mereka makan bersama, berbagi rahasia satu sama lain. Namun nenek Daisy mengetahui persahabatan mereka. Di mata nenek, ini bukan sekedar persahabatan. Dia menyeret Daisy ke kamarnya dan memarahi Benjamin. Ini sungguh menyakiti hati Benjamin. Keesokan harinya, Benjamin tiba di pelabuhan. Dia sangat gembira ketika mendengar bahwa kapten sedang merekrut pelaut. Jadi Benjamin memutuskan untuk mendaftar. Meski pekerjaannya sangat berat, dia merasa sangat bahagia. Bos melihat Benjamin bekerja keras, jadi dia sering mengajaknya ke pub. Hari itu, dia bertemu dengan seorang pria di sana. Keduanya mengobrol dengan gembira. Mereka berbincang dan bercerita tentang masa lalu masing-masing. Saat berpisah, kata pria itu, "Bolehkah aku mengunjungimu kapan-kapan?" Benjamin tidak banyak berpikir dan langsung setuju. Tapi dia tidak mengetahui hal itu. Dia adalah ayah yang meninggalkannya di masa lalu. Ternyata Thomas selalu memperhatikan putranya. Namun dia tidak berani mengambil kembali putranya. Seiring berjalannya waktu, Benjamin semakin muda. Kesehatan semakin membaik, rambut juga semakin banyak tumbuh. Pada usia 17 tahun, Benjamin meninggalkan panti jompo. Dia memutuskan untuk menjadi seorang pelaut. Sebelum berangkat, Daisy menelepon kembali Benjamin. "Kemana kamu pergi?" "Jelajahi 4 lautan." Benjamin sudah berjanji akan menulis surat kepada Daisy kemanapun dia pergi. Bertahun-tahun berlalu, Benjamin terus mengirimkan surat kepada Daisy. Daisy juga menjadi penari yang hebat. Suatu hari, dia menerima surat lagi dari Benjamin. Namun senyumannya perlahan menghilang. Benjamin bilang dia jatuh cinta dengan gadis lain. Dia adalah cinta pertamanya. Elizabeth sebenarnya berusia 20 tahun. Dia adalah orang yang bermartabat dan sopan. Benjamin merasakan manisnya cinta. Namun suatu hari, Elizabeth tiba-tiba menghilang. Benjamin mencari kemana-mana di hotel. Tapi selain aroma yang tertinggal, dia tidak menemukan apapun. Cinta pertama Benjamin yang manis telah berakhir. Tidak lama kemudian, Jepang menginvasi Pearl Harbor. Angkatan Laut telah meminta personel untuk bergabung dalam perlawanan. Benjamin juga terjebak dalam perang. Malam itu, Benjamin sedang berpatroli saat ditemukan musuh. Peluru ditembakkan seperti hujan, menyebabkan mereka terluka parah. Bahkan sang kapten pun kurang beruntung hingga terkena peluru. Sebelum kematiannya, dia mengajarkan moral. Kamu bisa membenci segala sesuatu di sekitarmu seperti anjing gila. Kamu bisa mengutuk takdir. Tapi pada akhirnya, kamu tetap harus melepaskannya. Lebih dari 20 orang namun hanya beruntung yang selamat. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi kematian. Tahun itu, dia baru berusia 26 tahun. Ibu angkatnya sangat senang melihat Benjamin kembali. Semakin lama seseorang hidup, semakin tua usianya, namun Benjamin justru sebaliknya. Belakangan, Benjamin bertemu Daisy lagi. Keduanya sudah lama tidak bertemu, jadi mereka sangat bahagia. Namun kali ini, ia merasa Daisy sangat berbeda. Di bawah sinar bulan, Daisy menari untuk Benjamin. Pikirannya sangat jernih, tapi Benjamin dengan tegas menolak. Daisy bukan lagi Daisy seperti dulu. Namun Benjamin masih remaja. Keduanya mengabaikan satu sama lain untuk kedua kalinya. Malam itu, Thomas mengunjungi Benjamin.
Thomas memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada putranya. Benyamin merasa sangat berkonflik. Kembali ke rumah sakit, dia teringat kata-kata kapten. Setelah berpikir, Benyamin memutuskan untuk memaafkan ayahnya. Ayah dan anak bertemu di pelabuhan. Di pagi hari, Thomas telah pergi selamanya. Setelah pemakaman, Benyamin mewarisi harta peninggalan ayahnya. Dia menjadi pria kaya dan tampan. Benyamin dan Daisy adalah pasangan alami. Namun saat Benyamin datang mengunjunginya, dia mengetahui bahwa Daisy punya pacar baru. Hal itu membuat Benyamin sangat menyesal. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak memeluknya erat-erat. Kini, Benyamin hanya bisa memberkati mereka dalam hati. Sejak jatuh cinta, Daisy menjadi semakin menarik. Dia diundang untuk tampil di seluruh dunia. Namun sebuah kecelakaan merenggut segalanya dari Daisy. Saat Benyamin pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Daisy, penampilannya menjadi tidak sedap dipandang. Benyamin berkata untuk menjaganya, namun Daisy tidak menghargai pria penuh cinta ini. Dia bahkan berteriak padanya untuk mengusirnya. Sebenarnya dia tidak ingin Benyamin melihatnya seperti ini. Keduanya saling merindukan untuk ketiga kalinya. Bertahun-tahun kemudian, keduanya bertemu lagi. Mereka akhirnya membuka hati. Keduanya melakukan perjalanan bersama, bermain di pantai. Tampaknya mereka ingin menebus tahun-tahun yang hilang. Usai berbulan madu, keduanya kembali ke kampung halaman. Bersama-sama mereka mendekorasi rumah baru. Berkat dorongan Benyamin, Daisy kembali menari. Pikirkan segalanya menjadi lebih baik. Lalu hal tak terduga terjadi. Daisy sedang hamil. Ini tidak menyenangkan, sebab Benyamin khawatir bayinya akan sakit seperti dirinya. Kehidupannya akan terbalik. Setelah 10 bulan, bayinya lahir. Putri mereka adalah bayi normal. Namun seiring bertambahnya usia, Benyamin juga menjadi semakin muda. Dia khawatir dia akan berubah menjadi bayi. Saat itu, putrinya akan kehilangan ayahnya. Agar tidak menjadi beban, pada hari ulang tahun putrinya, Benyamin pergi. Dia menitipkan seluruh harta miliknya pada Daisy. Mungkin ini adalah keputusan akhir seorang pria. Ini baru 12 tahun. Pria berusia di atas 20 tahun itu datang menemui Daisy. Dia adalah Benyamin. Meski terlihat sangat muda, namun usianya sudah sangat tua. Dia tidak pernah berhenti memikirkan istri dan anak-anaknya. Namun saat Benyamin kembali, Daisy mendapat dukungan baru. Benyamin menyadari dia seharusnya tidak kembali. Jadi dia menghilang lagi. Bertahun-tahun kemudian, panti asuhan bernama Daisy. Di satu ruangan, Daisy menemukan Benyamin. Saat ini, dia sedang sakit parah. Dia bahkan melupakan Daisy. Daisy mengadopsi suaminya. Dia biasa menceritakan kisah Benyamin sebelum tidur. Dia bahkan mencium kening Benyamin sambil berjalan. Waktu berlalu, Daisy juga sudah tua. Namun lambat laun Benyamin berubah menjadi bayi. Dia tidak bisa berjalan, tidak bisa berbicara. Benyamin hanya berbaring diam di pangkuan Daisy. Menatap mata itu, Daisy tahu pria yang mencintainya telah mengenalinya. Di saat yang sama, dia perlahan menutup matanya. Tak lama kemudian, Daisy pun hendak meninggalkan dunia. Dia menceritakan rahasia Benyamin kepada putri mereka. Dikatakan bahwa tidak ada obat penyesalan di dunia. Namun jika demikian, apa yang akan terjadi? Benyamin telah berbeda sejak lahir. Dia telah mengalami kehidupan yang berbeda. Namun pada akhirnya, dia tetap tidak bisa mengalahkan kematian. Dalam menghadapi cinta, hidup dan waktu tidak lagi penting. Hal yang paling penting adalah, dia bisa mati di pelukan wanita yang dicintainya. Itulah keabadian cinta.